sini kami akan memaparkan hasil pembuatan RPP materi profesi. Untuk kelas ada di kelas 4 semester 1, tema 4 mengenai berbagai pekerjaan, subtema 2 pekerjaan di sekitarku. Materinya mengenai profesi, lalu mata pelajaran terintegrasi bahasa Indonesia, IPA, dan IPS. Untuk alokasi waktu yaitu 2 kali 35 menit. Kompetensi inti, kami menggunakan KI 1 hingga KI 4. Untuk kompetensi dasar dan indikator, yang pertama bahasa Indonesia, KD 3.5 yaitu menguraikan pendapat pribadi tentang isi buku sastra, dapat dari cerita, dongeng, dan sebagainya. Dijabarkan menjadi indikator 3.5.1 yaitu menilai cerita secara terperinci. Untuk kompetensi dasar mengenai keterampilan yaitu 4.5 mengkomunikasikan pendapat pribadi tentang isi buku sastra yang dipilih dan dibaca sendiri secara lisan dan tulisan yang didukung oleh alasan. Dijabarkan menjadi indikator 4.5.2 yaitu mengkomunikasikan alasan dari penilaian cerita secara terperinci. Berikutnya, KD dan indikator dari IPS. KD 3.3 mengidentifikasi kegiatan ekonomi dan hubungannya dengan berbagai bidang pekerjaan serta kehidupan sosial dan budaya di lingkungan sekitar sampai provinsi. Dijabarkan menjadi 2 indikator, yaitu 3.3.1 mengelompokkan pekerjaan berdasarkan jenisnya, lalu 3.3.2 menjelaskan perbedaan jenis pekerjaan dalam suatu kegiatan ekonomi secara terperinci. Untuk keterampilan 4.3 menyajikan hasil identifikasi kegiatan ekonomi dalam meningkatkan kehidupan masyarakat di bidang pekerjaan, sosial, dan budaya di lingkungan sekitar sampai provinsi. Dijabarkan menjadi indikator 4.3.1 yaitu menuliskan contoh pekerjaan dalam suatu kegiatan ekonomi secara lengkap. Berikutnya, KD dan indikator IPA. KD 3.8 menjelaskan pentingnya upaya keseimbangan dan pelestarian sumber daya alam di lingkungannya. Lalu dijabarkan menjadi indikator 3.8.1 mengidentifikasi dampak penggunaan teknologi bagi keberadaan sumber daya alam dengan tepat. Untuk keterampilan 4.8 melakukan kegiatan upaya pelestarian sumber daya alam bersama orang-orang di lingkungannya. Dijabarkan menjadi indikator 4.8.1 mengembangkan laporan tentang pemanfaatan teknologi yang ramah lingkungan bagi keberadaan sumber daya alam dengan benar. Dari kompetensi dasar dan indikator maka dibuatlah tujuan pembelajaran. Yang pertama, setelah membaca cerita tentang sosok pekerja, siswa mampu menilai cerita secara detail. Yang kedua, setelah membaca cerita tentang sosok pekerja, siswa mampu mengkomunikasikan alasan dari penilaian cerita secara lisan dan tulisan secara detail. Yang ketiga, melalui menyimak video tentang jenis-jenis pekerjaan, siswa mampu mengelompokkan pekerjaan berdasarkan jenisnya. Yang keempat, melalui menyimak video jenis-jenis pekerjaan, siswa mampu menjelaskan alasan pengelompokan jenis-jenis pekerjaan dengan alasan yang logis. Lalu, yang kelima, melalui pengamatan gambar, siswa mampu menginformasikan perbedaan jenis pekerjaan dalam suatu kegiatan ekonomi secara terperinci. Yang keenam, setelah berdiskusi, siswa mampu menuliskan contoh pekerjaan dalam suatu kegiatan ekonomi secara lengkap. Yang ketujuh, setelah mengamati gambar tentang penggunaan teknologi saat menangkap ikan, siswa mampu mengidentifikasi dampak penggunaan teknologi bagi keberadaan sumber daya alam dengan tepat. Yang kedelapan, setelah berdiskusi, siswa mampu mengembangkan laporan tentang pemanfaatan teknologi yang ramah lingkungan
bagi keberadaan sumber daya alam yang benar. Berikutnya, untuk materi ada video animasi jenis-jenis pekerjaan yang terlampir, lalu ada gambar berbagai pekerjaan, dan teks cerita. Lalu untuk pendekatan dan metode pembelajaran, pendekatannya yaitu scientific. Untuk model yaitu daring learning, metodenya menggunakan metode ceramah, tanya jawab, diskusi, dan penugasan. Media, alat, dan sumber belajar. Untuk media, ada aplikasi Zoom, lalu menggunakan slide PowerPoint, video animasi, dan Google Form. Sumber belajarnya yaitu kurikulum 2013 edisi revisi atau buku guru tematik terpadu kelas 4 tema 4 mengenai berbagai pekerjaan, kurikulum 2013 revisi 2017. Juga video pembelajaran. Kerapihan dan kesiapan siswa untuk belajar, melakukan apersepsi, terus menyampaikan tujuan kegiatan pembelajaran, juga memotivasi siswa dengan menjelaskan manfaat dan pengaplikasian materi pembelajaran dalam kehidupan sehari-hari. Lalu, pada kegiatan inti, pertama, siswa mengamati teks cerita tentang Paweli dalam hati yang ditayangkan melalui Zoom. Lalu, siswa dan guru melakukan tanya jawab mengenai hal-hal yang berkaitan dengan teks bacaan. Setelah itu, siswa diminta untuk menuliskan pendapatnya tentang cerita yang dibacanya. Tulisan itu harus memuat alasan suka atau tidak suka dan fakta pendukungnya. Dan lupa guru menyampaikan topik penilaian agar mereka memahami apa yang akan dinilai. Lalu, siswa menukarkan hasil pekerjaan temannya dan saling mengomentari. Setelah selesai, guru memberikan tayangan video animasi tentang jenis-jenis pekerjaan. Siswa dan guru melakukan tanya jawab tentang video tersebut, lalu mengerjakan lembar kerja siswa yang akan di-share pada WhatsApp grup secara berkelompok. Pada saat berjalannya diskusi, guru membimbing diskusi tersebut dalam WhatsApp grup agar diskusi tersebut berjalan dengan baik. Setelah diskusinya selesai, guru meminta salah satu siswa atau perwakilan dari kelompoknya menyampaikan hasil diskusi. Setelah itu, guru memberikan peringatan kepada seluruh siswa mengenai jawaban yang diharapkan. Seluruh siswa diberi kesempatan untuk memberikan komentar dari jawaban yang ada atau dari hasil diskusi yang telah disampaikan oleh perwakilan kelompok. Jika sudah tidak ada lagi yang berkomentar, guru menutup diskusi tersebut dengan menguatkan jawaban-jawaban yang ada. Siswa memulai diskusi baru tentang pekerjaan nelayan yang menggunakan teknologi modern dan teknologi ramah lingkungan dengan membandingkan keduanya. Setelah itu, siswa atau perwakilan dari kelompok menyampaikan hasilnya dan siswa yang lain memberi komentar. Kemudian, siswa melanjutkan kegiatan dengan menjawab beberapa pertanyaan dan membuat laporan tentang video cara menangkap ikan yang tidak merusak sumber daya alam. Untuk menambah pemahaman siswa tentang jenis-jenis pekerjaan, guru melanjutkan pekerjaan dengan meminta siswa untuk mengamati gambar dan mendiskusikan hal berikut tentang jenis kegiatan ekonomi seperti jenis barang yang diperlukan, jenis pekerjaan yang terlibat pada kegiatan tersebut, hasil dari setiap pekerjaan. Setelah itu, siswa menulis laporan tentang pekerjaan yang ada di sekitar mereka dengan bahasan yang pertama, lapangan pekerjaan, kedua, hasil dari setiap pekerjaan, tiga, penyebaran barang. Jika sudah
cepat setelah mengerjakan LKPD tersebut. Terakhir, guru memberikan penguatan dan motivasi terhadap hasil kerja peserta didik dalam pengerjaan LKPD-nya. Selanjutnya, pada kegiatan penutupan yaitu siswa bersama guru membuat kesimpulan mengenai materi yang telah dipelajari. Lalu, guru memberikan kesempatan kepada siswa menanyakan apakah ada materi yang belum jelas atau belum dikuasai. Nah, selanjutnya, guru memberikan evaluasi pembelajaran yang telah dibuat menggunakan Google Formulir. Kemudian, link Google Formulir tersebut dibagikan kepada peserta didik melalui WhatsApp group. Tidak lupa juga menginformasikan kepada peserta didik mengenai alokasi waktu pengerjaan evaluasi. Selanjutnya, guru mengingatkan peserta didik untuk selalu merapikan alat tulis setelah selesai melaksanakan pembelajaran. Lalu, guru mengkomunikasikan mengenai materi pembelajaran untuk pertemuan selanjutnya. Setelah itu, guru menutup pembelajaran dengan berdoa dan salam. Terakhir ada penilaian. Penilaian ini di dalam penilaian ini ada 3, yaitu penilaian sikap, penilaian keterampilan, dan penilaian pengetahuan.